yang menjual daging kurban, wala yami'u wala yabi'u ay yahrumu 'alal mudahhi bai'u syai'in minal udhiyati ay min lahmiha aw sya'riha aw jildiha. Menjual daging kurban itu tidak diperbolehkan bagi orang yang berkorban. Artinya diharamkan untuk orang yang berkorban menjual dari daging korban, menjual bulu korban, dan menjual kulit korban. Orang yang berkorban itu diharamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapat hidayah dan maghfirah dan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan sharing lagi kepada Anda, akan menerangkan bab korban episode selanjutnya yang kemarin, dengan saya beri judul hukum daging korban. Namun sebelum kita masuk kepada temanya, saya mohon dukungannya kepada yang belum subscribe. Silahkan di subscribe, insya Allah bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Waqilah yuhdi sulusan lil muslimin al awniyai wa yatasaddaqu bisulusin alal fuqara'i min lahmiha. Dan juga ada yang mengatakan daging korban yang disunahkan itu bahwa ia menghadiahkan sepertiga dari dagingnya kepada kaum muslimin yang kaya dan sepertiga disedekahkan kepada orang-orang miskin. Sebagian ulama mengatakan sebagian daging korban itu, daging sunnah itu harus dibagikan kepada orang-orang kaya dan dibagikan kepada orang-orang miskin. Walam yurajjihin Nawawi fir raudati wa asliha syai'an min hadainil wajhaini. Dan di dalam kitab Ar-Raudah dan kitab asalnya, Imam An-Nawawi tidak mengunggulkan salah satu dari dua pendapat ini di dalam kitab Ar-Raudah. Terus bagaimana hukumnya orang yang menjual daging kurban? Wala yami'u wala yabi'u ay yahrumu 'alal mudahhi bai'u syai'in minal udhiyati ay min lahmiha aw sya'riha aw jildiha. Menjual daging kurban itu tidak diperbolehkan bagi orang yang berkorban. Artinya diharamkan untuk orang yang berkorban menjual dari daging korban, menjual bulu korban, dan menjual kulit korban. Orang yang berkorban itu diharamkan. Wa yahrumu aidan ja'luhu ujratan lil jazzari walau kanatil udhiyatu tatawu'an. Begitu juga diharamkan menjadikan sebagian dari daging binatang kurban itu dijadikan sebagai ongkos untuk penjagal, walaupun korban itu berupa binatang yang disunahkan. Jadi walaupun binatang yang disunahkan, yang dibuat korban, yang dikorbankan, maka membayar dengan daging korban itu adalah diharamkan kepada penjagal. Wa yud'imu hatman minal udhiyatil mutatawwi'ati biha al fuqara'a wal masakina. Dan wajib memberi makan bagian dari binatang kurban yang disunahkan kepada kaum fakir dan miskin. Jadi daging-daging korban itu wajib diberikan kepada fakir dan miskin, tidak boleh dijual. Wal afdalu at-tasaddaqu bi jami'iha illa luqmatan aw luqman yatabarrakul mudahhi bi agliha fa innahu yusannu lahu dhalikal ba'du.
Tetapi hukum yang paling utama bagi orang yang berkorban adalah mensedekahkan semuanya dagingnya harus disedekahkan. Yang paling utama itu, kecuali mengambil secuil saja dari daging korban itu yang dimakan oleh orang yang berkorban, tujuannya untuk mengharap berkah. Jadi walaupun hewan itu korban sunnah, maka orang yang berkorban itu yang paling afdol itu hanya mengambil satu suap saja, itu tidak boleh lebih, itu yang paling afdol. Wa tasaddaqa bil baqi hasalah lahu sawabun tahta dhiyati bil jami'i wa tasadduqi bil ba'di, ketika ia memakan sebagian dan sebagian lagi disedekahkan, maka ia telah mendapatkan pahala berkorban yang semuanya disedekahkan. Misalkan daging korban itu disedekahkan semua, maka pahalanya itu mendapat semua. Dan kalau saja sebagian daging saja yang disedekahkan, maka pahalanya itu mendapat sebagian saja, seperti itu. Makanya walaupun korban sunnah itu disunahkan hanya makan satu cuil saja, tidak boleh lebih. Terus hukum bagi orang yang berkorban, tidak diperbolehkan sebelum memotong korban memotong rambut atau memotong kuku, memotong rambut, itu tidak diperbolehkan sebelum berkorban. Dan ini berawal dari perbedaan ulama di dalam memahami hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Dan ia pernah mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, kata Ummi Salamah itu, bersabda seperti ini: "Idza dakhalal ashruh min dzil hijjati wa arada ahadukum ayyudhiya fala yamassu min sya'rihi wala basyarihi syai'an hatta yudhiya." Artinya, apabila 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah sudah masuk dan salah seorang di antara kamu hendak berkorban, maka sebelum memotong korban itu, orang yang berkorban itu tidak boleh memotong kuku dan tidak boleh memotong rambutnya, sehingga sampai selesai berkorban. Adapun perbedaan di dalam masalah ini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama yaitu dari mazhab Hanafiyah, yang diriwayatkan dari Imam Malik. Ketika masuk tanggal 10 bulan Dzulhijjah, kata mazhab Hanafiyah ini, ketika hendak berkorban, maka memotong kuku dan memotong rambut itu hukumnya boleh, tidak makruh dan tidak haram. Menurut mazhab Al-Hanafiyah, memotong kuku sebelum memotong korban itu hukumnya boleh, tidak makruh dan tidak haram, kata Al-Hanafiyah. Terus yang kedua, pendapat dari Asy-Syafi'iyah yang diceritakan dari Imam Malik juga, maka hukumnya sebelum memotong korban itu, memotong rambut dan kuku itu hukumnya makruh dan tidak haram, seperti itu. Terus pendapat yang ketiga dari mazhab Ahmad dan Imam Ishaq, hukumnya memotong kuku dan korban sebelum menyembelih korban itu adalah hukumnya haram dan berdosa orang yang melakukan hal tersebut. Jadi menurut Imam Ahmad, memotong kuku sebelum memotong korban itu adalah hukumnya haram, adalah berdosa, kata Imam Ahmad. Jadi kita harus mengikuti Imam Asy-Syafi'i yang menjelaskan hukumnya hanya makruh saja, tidak haram. Wa qala an-Nawawi fil Majmu'i madhhabuna anna izalata sya'ri wa dhafri fil usri liman arada tadhiyata makruhun karahatat tanzih hatta yudhiya. Imam An-Nawawi berkata di dalam kitab Syarhul Majmu' Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, mazhab kami
mengatakan bahwa sesungguhnya menghilangkan rambut dan kuku itu di dalam tanggal 10 bagi orang yang berkorban itu hukumnya makruh. Karahatat tanzih, tapi makruhnya itu namanya makruh tanzih sampai berkorban, menyembelih korban, kecuali korbannya sudah disembelih maka tidak makruh. Apa makruh tanzih itu? Wal muradu huwa ma naha syar'u anhu nahyan khafifan. Yang dinamakan makruh tanzih itu adalah larangan hukum syara, tapi larangan secara tidak berat. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Kalau video ini memang bermanfaat untuk Anda, silahkan di-share kepada teman-teman supaya dapat manfaatnya juga. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.